Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Kembali lagi bersama saya Widya di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya. Tentunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokwala. Jadi teman-teman, tema podcast kita hari ini adalah campak. Nah, hari ini kita sudah bersama bintang tamu spesial kita. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Widya. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Latifah Lela Ulfa, boleh dipanggil Ulfa. Saya adalah dokter umum di Puskesmas Barambai. Oke, apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah baik Kak Widya. Oke, jadi tema kita hari ini campak ya dok? Iya. Kenapa kita memilih campak? Karena pada saat ini di Indonesia, imunisasi campak masih belum optimal. Jadi menurut data dari Kemenkes, terakhir itu Agustus 2025, ada kasus suspek campak sebanyak 2.139. Kemudian ada kasus terkonfirmasi campak ada sekitar 205. Mungkin sebagian besar dari masyarakat kita masih banyak yang takut anaknya untuk mengikuti imunisasi. Salah satunya yaitu imunisasi campak. Nah, hari ini kita akan membedah satu-satu apa sih campak itu sebenarnya. Kita langsung aja ya dok ke pertanyaan pertama. Apa sih campak itu sebenarnya? Baik, jadi campak itu adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Virusnya itu adalah virus campak atau kalau di dunia medis itu dikenal sebagai measles. Nah, biasanya di orang-orang itu di masyarakat dikenal dengan gejalanya itu demam dan juga ruam. Nah, kenapa juga kita bahas campak pada hari ini? Karena di akhir tahun 2025 kemarin itu kasus campak sempat meningkat di beberapa daerah Indonesia. Salah satunya itu ada di daerah Jawa Timur di mana didapatkan sebanyak 2.000 kasus campak yang mana penyebabnya itu diduga karena cakupan imunisasi yang berkurang atau menurun beberapa tahun belakangan. Oke, jadi itu penjelasan tentang campak ya dok. Atau biasanya di masyarakat itu disebut kerumut ya? Ya, kalau orang lokal kita menyebutnya adalah kerumut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kenapa sih dok masyarakat itu perlu waspada terhadap campak? Masyarakat perlu waspada itu sebenarnya ada banyak alasan, cuman mungkin di sini saya akan menjelaskan dua di antaranya. Yang pertama, karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, virus campak ini dia sangat menular. Nah, menularnya itu lewat apa? Lewat droplet, lewat percikan napas. Misalkan si pasiennya ini batuk, bersin, bicara, nah itu nanti bisa menularkan ke orang lain. Nah, kemudian si virus campak ini dia virusnya bertahan di udara selama setengah jam sampai 2 jam. Artinya apa? Jadi orang itu bisa terinfeksi campak meskipun nggak kontak langsung sama si pasien campak. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, si virus campak ini bisa melemahkan daya tahan tubuh, sistem imun tubuh. Sistem imun yang mana? Sistem imun yaitu sel imun memori. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel imun memori yang mana dia itu tugasnya buat mengingat kuman-kuman apa yang pernah menginfeksi kita. Jadi suatu saat kalau kuman-kuman itu datang, si sel imun memori ini yang akan menangkap atau membunuh si kuman-kuman yang pernah datang ke tubuh kita. Nah, ketika orang itu terkena campak, maka sel imun memorinya itu dia akan melemah atau bahkan dia sama sekali dia lupa sama kuman-kuman yang sebelumnya sudah pernah masuk ke dalam tubuh si penderita campak ini. Sehingga si penderita campak ini rentan terinfeksi penyakit-penyakit lainnya. Makanya terjadilah komplikasi-komplikasi lainnya seperti itu. Oke, ini sangat jelas banget ya teman-teman. Luar biasa penjelasan dari Dokter Ulfa. Kenapa kita harus waspada terhadap virus campak ini? Karena emang nggak terlihat juga ya virus ini. Ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya dok. Sebenarnya campak ini kan tadi sudah saya sebutkan juga ya. Nama lainnya yaitu kalau di daerah kita di Kalimantan Selatan yaitu namanya kerumut. Mungkin ada nama lain dok ke si kerumut ini kalau di Indonesia? Oke, menarik ya kerumut. Kalau yang sejauh yang saya tahu itu memang kalau di Marabahan atau di Banjarmasin ini yang sering kita kenal atau sering disebut masyarakat itu adalah kerumut. Kerumut yaitu pasien-pasien itu biasanya datang dengan demam dan ruam, bilangnya dok kerumut nih dok, campak nih dok. Nah itu sebenarnya perlu disamakan persepsi dulu, kerumut yang seperti apa yang disebut sebagai campak. Apakah dia cuma demam dan ruam aja tanpa ada gejala-gejala campak yang lain, atau memang ada gejala-gejala campak yang menyertainya. Kalau memang dia ada demam, keseruan, terus ada gejala-gejala lain yang mengarah ke arah campak, maka bisa kita katakan itu sebagai campak. Jadi perlu
didudukan dulu atau disamakan persepsi dulu kira-kira kerumut atau ruam-ruam yang muncul itu disertai gejala yang seperti apa gitu. Oke, jadi kesimpulannya tidak semua ruam itu adalah campak ya dok ya? Iya betul sekali. Jadi nggak semua ruam itu adalah campak. Ruam sendiri itu adalah gejala. Kalau campak itu penyakit. Nah penyebab ruam itu ada banyak. Bisa karena infeksi virus, bakteri, jamur, atau mungkin karena ada alergi, atau mungkin ada reaksi obat. Jadi banyak penyebab ruam itu sendiri. Nah terus ruam yang seperti apa yang bisa kita katakan atau kita curiga ke arah campak? Nah, biasanya kalau gejala-gejala campak itu, gejala awalnya atau kita sebut itu fase prodromal, yaitu hari pertama, dia hari kedua sampai hari keempat, biasanya muncul itu adalah demam, batuk, pilek, sama peradangan di saut mata atau kita sebutnya konjungtivitis, jadi matanya merah, berair, sama belean. Nah, biasanya itu muncul selama 2-4 hari. Nah, selama 2-4 hari itu nanti bisa juga muncul tanda lain yang khas pada campak, tapi nggak semua orang sih muncul tanda khas ini. Apa itu tandanya? Itu adalah koplik spot, jadi ada bercak putih-putih, abu-abu gitu ya, putih abu-abu di dalam rongga mulut si pasien campak ini. Nah, itu hari kedua, hari keempat, yaitu gejala-gejala awal seperti gejala flu berat. Nah, setelah itu baru nanti muncullah si ruam-ruamnya. Oke, jadi emang kalau kita mau mendiagnosa ini campak atau bukan, kita perlu observasi yang cukup dalam dulu ya dok ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi kita nggak bisa nih teman-teman langsung mendiagnosa bahwa setiap ada bintik-bintik, jangan-jangan campak nih, kan nggak mungkin ya. Namun menambahkan lagi, mungkin juga untuk ruam-ruam campak ini biasanya dia muncul saat demam masih tinggi-tingginya. Dan biasanya dia tuh muncul dari kepala, leher, badan, tangan, baru kaki. Nanti dia hilangnya juga berurutan dari kepala, leher, badan, tangan, dan kaki. Nah, terus untuk karakteristik dari ruamnya itu, kalau kita bilangnya makulopapula. Jadi dia tuh bintik-bintik merah, terus dia agak menonjol. Jadi nggak cuma merah doang nih, nggak kayak lebam, tapi bintik-bintik merah dan dia itu menonjol. Terus bintik-bintik merahnya itu nanti bisa saling bergabung membentuk pulau-pulau seperti itu. Bial ya bahasa Banjarnya ya teman-teman. Mungkin kalau bahasa lokal kita bebialan. Oke. Ya, oke. Jadi memang seperti itu ya ternyata. Nah, kalau kayak gitu gimana sih dok cara pencegahan dari campak itu sendiri? Oke, baik. Jadi untuk pencegahan campak itu sendiri, kalau dia belum terkena campak, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan imunisasi. Nah, alhamdulillahnya Kemenkes Indonesia itu sudah ada program imunisasi campak. Itu di umur 9 bulan, 18 bulan, sama nanti di kelas 1 SD. Nah, imunisasi ini kalau berdasarkan WHO itu dengan pemberian 2 dosis itu sudah cukup optimal untuk mencegah campak itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang itu udah terlanjur terinfeksi campak, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama isolasi. Isolasi supaya dia nggak menularkan ke orang-orang yang lain. Habis itu yang kedua itu dengan cara menjaga hygiene-nya, cuci tangan, tidak menyentuh-nyentuh area wajah atau cuci tangan dulu sebelum menyentuh area wajah, kemudian menerapkan etika batuk bersin seperti waktu kita COVID yang kemarin. Oke, jadi kalau misalkan kita udah imunisasi campak dok, apakah ada kemungkinan kita juga akan terkena campak? Ya baik, jadi memang masih ada kemungkinan, cuman memang jarang sekali kasusnya ya. Jadi meskipun kita sudah imunisasi, itu masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil kemungkinannya. Terus kalaupun kita kena dan kita sudah imunisasi, itu gejalanya dia lebih ringan dan mungkin tidak sampai berkomplikasi dibandingkan orang-orang yang nggak pernah imunisasi. Oke, jadi kita tetap harus waspada ya dok. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa kita sudah divaksin, kemudian kita tidak mungkin terkena. Mungkin kita akan terkena, tetapi dengan gejala yang ringan. Oke, kira-kira siapa aja sih orang yang akan terinfeksi campak? Oke, jadi orang-orang yang beresiko terinfeksi campak tentu saja yang pertama adalah orang-orang yang belum mendapatkan imunisasi atau vaksinasi pertama. Habis itu yang kedua adalah orang-orang yang dengan sistem imunnya yang rendah. Ini seperti misalkan pengidap HIV, malnutrisi atau gizi buruk, ibu hamil, lansia-lansia atau pasien-pasien dengan penyakit kronis. Nah, jadi untuk pengobatan campak ini sendiri dok, seperti apa ya dok? Oke, baik. Jadi untuk pengobatan campak sendiri, untuk sekarang sih nggak ada ya obat yang spesifik buat membunuh virus campak. Jadi pengobatannya itu yang pertama dia bersifat suportif. Suportif itu apa maksudnya? Jadi suportif itu dia kita bantu sistem imunnya itu supaya lebih kuat melawan si campaknya. Jadi bukan membunuh si campaknya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama tidur atau istirahat yang cukup.
hidrasi yang baik, cairannya cukup, nutrisinya terpenuhi. Kemudian bisa kita berikan obat-obatan sesuai dengan gejalanya. Kalau dia ada demam, kita kasih antipiretik, obat demam. Kalau dia ada batuk pilek, kita kasih obat batuk pilek, seperti itu. Terus yang kedua, kita berikan suplementasi vitamin A. Nah, kenapa jadi diberi vitamin A? Karena menurut guideline itu, vitamin A ini dia bisa membantu sistem imun kita yang terkena campak ini buat lebih kuat lagi, sehingga mencegah keparahan dari gejala dan juga mencegah komplikasi yang berat itu tadi, seperti itu. Nah, kebetulan ini juga bulan Februari ya, Dok. Nah, ini untuk masyarakat juga dihimbau untuk membawa anaknya ke posyandu atau ke puskesmas terdekat. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir kita ya, Dok. Berikan sedikit penutup lah atau kesimpulan dari apa sih campak ini tadi. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk penutupnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwa ternyata campak ini bukan sekedar penyakit ruam dan demam, yang mana campak ini dia sangat menular dan bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kabar baiknya si campak ini bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, imunisasi yang lengkap ini tentu saja bukan cuma ngelindungi diri kita, tapi juga ngelindungi orang-orang di sekitar kita. Maka pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, itu jadi teman-teman, itu adalah pesan-pesan dari Dr. Ulfa. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa di lingkungan kerja Puskesmas Barambai, alhamdulillah kita tidak pernah mendapati ada kasus positif campak. Nah, dan semoga sampai ke depannya juga kita tidak akan pernah mendapati kasus campak tersebut. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan informasi, edukasi yang bermanfaat kepada teman-teman yang menyaksikan. Saya mohon pamit undur diri. Saya Widya. Saya Dr. Ulfa. Mohon pamit undur diri. Sampai ketemu kita di podcast selanjutnya. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.